Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sahatul Mukarramah dari semester 6 Pendidikan Kewarganegaraan mata kuliah Hukum Pajak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema sengketa pajak serta implementasi dan analisis terkait dengan kasus-kasus yang mungkin nanti saya bakalan jelaskan. Di sini saya akan pertama-tama menjelaskan apa itu sengketa pajak. Nah, sengketa pajak adalah konflik yang timbul antara wajib pajak dan otoritas pajak terkait dengan kewajiban pembayaran pajak. Hal ini dapat muncul karena perbedaan interpretasi terhadap hukum pajak, penghitung pajak, atau klaim atas potongan pajak. Nah, implementasi dari sengketa pajak dapat terlihat dalam berbagai kasus. Salah satunya adalah ketika sebuah perusahaan merasa bahwa pajak yang dipungut oleh otoritas pajak terlalu tinggi atau tidak adil berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dilaporkan. Salah satu contoh kasus sengketa pajak adalah ketika sebuah perusahaan dikenakan pajak atau transaksi internasional dengan negara-negara yang memiliki peraturan pajak yang berbeda. Nah, perbedaan interpretasi antara perusahaan dan otoritas pajak mengenai bagaimana memperlakukan pendapatan dari transaksi tersebut dapat menyebabkan konflik. Selain itu, ketidaksepakatan dalam hal klaim potong pajak atau penggunaan insentif pajak juga bisa menjadi sumber sengketa. Nah, untuk mengatasi sengketa pajak, penting untuk memiliki proses penyelesaian yang adil dan transparan. Nah, mungkin harus langkah-langkah seperti mediasi, arbitrase, atau proses peradilan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam peraturan pajak guna mengurangi potensi timbulnya sengketa di masa depan. Nah, peningkatan komunikasi dan kerjasama antara wajib pajak dan otoritas pajak juga dapat membantu mencegah sengketa pajak. Dalam menangani sengketa pajak, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, solusi yang diambil haruslah seimbang antara kebutuhan untuk memperoleh pendapatan pajak yang wajar dan kebutuhan untuk menjaga klaim investasi yang kondusif. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pajak yang efektif dan adil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pajak jangka panjang. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan kasus yang lebih nyata. Oke, jadi begini. Ada suatu kasus sengketa pajak yang besar banget. Nah, melibatkan perusahaan teknologi raksasa dan otoritas pajak di beberapa negara tempat perusahaan itu beroperasi. Nah, perusahaan itu diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara yang pajaknya lebih rendah. Nah, caranya mereka menggunakan trik transfer harga dan mengalihkan laba ke anak perusahaan di tempat yang lebih menguntungkan secara pajak. Nah, akibatnya negara-negara tempat perusahaan ini beroperasi merasa dirugikan karena mereka kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, kita bisa menganalisis dari masalah ini. Punya berapa dampak yang mereka punya berapa dampak dari masalah tersebut. Yang pertama, negara-negara ini jadi kekurangan pendapatan pajak. Nah, akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk menyediakan layanan publik dan infrastruktur. Nah, kedua, ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem pajak. Perusahaan besar
bisa menghindari pajak yang seharusnya mereka bayar. Sementara usaha kecil dan menengah jadi harus menanggung beban pajak lebih besar. Nah, untuk mengatasi masalah sengketa pajak seperti tadi, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas dan komprehensif, plus butuh kerjasama internasional. Nah, pemerintah harus bikin regulasi pajak yang lebih ketat dan mengawasi praktik penghindaran pajak yang nggak etis. Selain itu, kerjasama antara negara dalam hal pertukaran informasi pajak dan koordinasi kebijakan juga penting untuk perusahaan nggak bisa memanfaatkan celah dari perusahaan pajak antara negara. Nah, selain itu penting juga buat memperkuat transparansi dan laporan keuangan perusahaan dan memperketat aturan transfer harga supaya nggak ada manipulasi laba untuk menghindari pajak. Nah, langkah-langkah tersebut harus didukung dengan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak yang adil, serta peningkatan kapasitas otoritas pajak dalam mendeteksi dan menanggapi praktik penghindaran pajak yang merugikan. Nah, dengan langkah-langkah itu, kita bisa menciptakan lingkungan pajak yang lebih adil, transparan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan potensi sengketa pajak di masa depan. Oke, selain kasus penghindaran pajak oleh perusahaan besar yang sudah saya jelaskan tadi, nah sengketa pajak juga sering terjadi pada penghasilan individu. Nah, misalnya ini, seorang pengusaha bisa punya masalah dengan otoritas pajak soal perhitungan penghasilan, pengurangan pajak, atau klaim potongan pajak. Nah, ini bisa terjadi karena aturan pajak yang sering rumit dan sulit dimengerti, serta penilaian subjektif dari otoritas pajak soal kepatuhan pajak. Nah, saat mendapati sengketa pajak pribadi, penting untuk melindungi hak-hak wajib pajak dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum pajak. Nah, proses penyelesaian yang adil dan transparan penting banget untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas pajak atau manipulasi oleh wajib pajak. Nah, juga perlu ada mekanisme banding yang efektif untuk memastikan keputusan dalam sengketa pajak individu didasarkan pada hukum dan fakta yang relevan. Nah, dari sisi ekonomi juga sengketa pajak bisa berdampak besar pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian akibat sengketa pajak bisa menghambat keputusan investasi perusahaan dan menyebabkan penundaan proyek pengembangan. Nah, jadi penyelesaian sengketa pajak yang cepat dan efisien sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. Nah, di sisi lain juga dari sudut pandang keadilan sosial, sengketa pajak juga bisa menunjukkan ketidaksetaraan dalam sistem pajak yang mungkin menguntungkan pihak-pihak tertentu, tapi memberikan beban lebih besar, lebih berat kepada yang lain. Karena itu perlu ada reformasi pajak yang adil untuk memastikan semua pihak memberi kontribusi sesuai dengan ekonominya. Nah, jadi penyelesaian sengketa pajak yang efektif perlu pendekatan yang holistik, yang mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Nah, hanya dengan cara ini kita bisa menciptakan lingkungan pajak yang adil, transparan, dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta keadilan sosial yang lebih besar.
Jadi, sengketa pajak juga bisa mengaruh ke citra dan reputasi. Reputasi perusahaan, maksudnya, maupun otoritas pajak yang terlibat. Nah, misal kalau perusahaan terlibat dalam sengketa pajak yang lama atau kontroversial, nah ini bisa bikin pemegang saham dan pelanggan jadi ragu sama perusahaan itu. Nah, mereka bisa mikir apakah perusahaan ini benar-benar kredibel. Begitu juga dengan otoritas pajak, kalau mereka terlihat enggak jelas atau inkonsisten dalam menerapkan aturan pajak, masyarakat bisa jadi kurang percaya. Nah, dari sisi politik, sengketa pajak juga bisa jadi isu sensitif yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Nah, kalau kasus sengketa pajak ramai di media atau jadi perhatian publik, nah, ini bisa menekankan pemerintah buat bertindak tegas dan memastikan semua pihak patuh sama aturan pajak yang ada. Nah, cara pemerintah menegakkan sengketa pajak juga bisa punya dampak politik besar, terutama terkait kebijakan fiskal dan distribusi kekayaan. Nah, untuk mengatasi sengketa pajak, penting untuk ambil pendekatan yang berkelanjutan dan proaktif. Misalnya, peningkatan transparansi dalam administrasi pajak, memperkuat kapasitas otoritas pajak dalam penegakan hukum, dan mendorong kerjasama internasional dalam pertukaran informasi pajak. Nah, pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog dengan wajib pajak juga bisa membantu mencegah sengketa yang enggak perlu dan menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif dan mematuhi aturan pajak. Nah, jadi sengketa pajak itu enggak cuma soal hitung-hitungan, jadi interaksi aturan pajak, tapi juga mencakup hal-hal lebih luas di reputasi, politik, dan mempercayai masyarakat. Dengan memahami kompleksitas ini dan ambil pendekatan yang holistik, nah kita bisa kurangi risiko sengketa pajak yang merugikan dan menciptakan sistem pajak yang lebih efektif, adil, dan stabil. Oke, lebih mudahnya, sengketa pajak itu masalah kompleks yang melibatkan banyak aspek hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, kasus sengketa pajak, baik antara perusahaan dengan otoritas pajak atau individu dengan pihak berwenang, menunjukkan betapa rumitnya sistem pajak kita dan beragamnya investasi aturan yang ada. Nah, penting banget untuk ambil langkah proaktif untuk mencegah sengketa pajak. Nah, caranya dengan meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan kerjasama antar negara. Langkah-langkah ini harus berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan. Nah, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi, investasi, dan keadilan sosial. Nah, kita perlu memperkuat aturan, meningkatkan kapasitas pengadilan hukum pajak, dan mendorong dialog yang baik antara wajib pajak dan otoritas pajak. Nah, dengan cara ini kita bisa mengurangi potensi sengketa pajak di masa depan dan menciptakan lingkungan pajak yang lebih stabil, adil, dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, melalui usaha bersama dari berbagai pihak, kita bisa mengatasi tantangan sengketa pajak dan menciptakan sistem pajak yang mendukung kemakmuran dan keadilan bagi semua. Nah, dengan begitu kita bisa memiliki sistem pajak yang enggak cuma efektif, tapi juga adil dan transparan, yang pada akhirnya bakal mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat serta keseluruhan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.